Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kami bisa berkumpul dengan sahabat lama, kawan lama, kawan seperjuangan di waktu kuliah, mungkin di era 98. Tidak berani lo ngomong aktivis 98 lagi, protes Agus. Ya, yang jelas pokoknya ketika 98 kami masih kuliah itu. Jadi artinya kami menyaksikan apa hal yang ketika itu. Tapi iyalah, itu. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Apa kabar Pin? Alhamdulillah. Tapi mereka ini walaupun satu kota dengan beliau, tapi kesibukan mereka dengan ya berbagai macam. Pertama kesibukan di kantor, banyak pokoknya, namun sudah pejabat ya. Itu kurang seperti itu. Gus, ketika 98 sekarang sudah 2022. Sambil minum dah, Bu. Saya minum dah, Bu. Ya, santai ya. 98 sekarang sudah 2022. Ketika kita, iya hampir bro, 20 tahun, Pak. 20 tahun pas, Allahu Akbar. Ketika itu kita masih kuliah, semacam ketika itu ada reformasi. Nah, ketika 20 tahun dari 98 ini ke sini nih, kira-kira apa yang kita rasakan? Nah, itu paling tidak itu. Tapi jangan terlalu lebar nih, paling tidak ya itulah seperti ini. Tapi motong dia. Enggak apa-apa. Ada ya. Jadi kita tuh sebenarnya tuh ya, angkatan itu sama ya. Aku nggak putu kau tuh, ada putu aku. 91. Sama. Di waktu kita apa? Di balai pertemuan kita apa namanya? Aula gitu. Aula auditorium. Dola Sobari, Ya, terus Dola, Munir. Oh iya Tuhan, doang ini. Jadi beliau ini memang kami satu kampus, lebih kurang satu organisasi, tapi beliau ini Tarbiyah, ini Syariah, aku Usuluddin. Tapi aku ini Usuluddin agaknya melo, karena aku ngambil jurusan Comparative of Religion, artinya perbandingan agama. Di agama ini sempat belajar di mata kuliah kami itu Hinduisme, Kristologi, Buddhisme dan sebagainya. Tapi yang lebih unik yang ngajar yang Islam, Gus. Itulah ada kenal ya. Tidak, bukan tidak kenal, jangan salah. Dosen itu ngomong apa? Jadi Pak tolong darau. Aku lebih pintar dari wong itu ahli. Kan ketika ada dosen ngomong, Pak, kenapa Kristologi yang ngajar seharusnya orang yang memang dari agama yang menganut Kristologi, Buddhisme. Puji Pak Tolong Abdurrahman Marhum, luar biasa dosen juga itu. Aku lebih pintar dari wong itu. Luar biasa nih. Coba pandangan tentang dia. Tentang dia dulu, pandangan tentang Kiai Tohlon Abdurrahman menurut situ yang pernah tahu. Kiai Tohlon itu masih keluarga. Ya justru itulah pandangannya, pandangan situ. Ya kita banyak juga meloin aktivitas dia kan dulu Oh. kan. Waktu sebagai mahasiswa kan. Nah. Apalagi kita kenal sejarah beliau, pernah 6 tahun di bawah penjara, bawah tanah. Oh iya. Itu kan zaman-zaman dulu kan. Zaman dulu ya. Itu beliau nih memang untuk dunia perjuangan di dunia politik itu memang kita akui lah. Sekarang ini sulit mencari orang yang istilahnya di kalangan ketika ada rapat bersama pejabat-pejabat besar berani Mengutarakan sesuatu, meja, mempertahankan pendapat. Dan ketika reformasi dia yang menggerakkan mahasiswa orasi ya. Dan pada saat itu kan beliau termasuk waktu mau jalan anggota dewan kan berhenti ya dari dosen kan. Dia sanggup kan. Nah itu. Tapi ada yang terpercaya aku dengan beliau itu sampai sekarang masih di pikiran aku kan. Katanya, kamu tahu dah ujinya? Nabi Adam dan Siti Hawa itu bukan di Jabal Rahmah ujinya. Di Lembah Dempu ketemu. Allahu Akbar. Coba Gus, kau sempat dengan mata kuliah dengan beliau itu? Aku Dia tidak ngajar Tarbiyah ya. Usuluddin yang ngajar. Ada dia ngajar, cuman satu mata kuliah waktu itu apa ya? Jadi tidak boleh sering. Jadi Tidak, tapi ada pernah ngajar. geliat dia sudah sering ya, geliat dia ya. Oh, Akbar. Jadi kemudian ini yang aku tadi ngomong Gus, 20 tahun sesudah reformasi sampai sekarang ini. Kira-kira pandangannya mana kira-kira pandangan Agus? Apa membaik negeri ini? Apa datar baik apa nurun?
penaik gitu. Kalau perjalanan sejarah manusia pasti terus maju, Oh maju ya, maju. tidak pernah mundur ya. Tak pernah mundur. Itu pasti minimal periodenya maju kan. Oh iya, terus Namun kalau teknologi makin maju, walaupun sebenarnya dalam sejarah manusia juga sebelum Adam dan Hawa juga sudah ada makhluk yang maju juga teknologinya. ya. Menurut ilmu sejarah. Nah, aduh. Ya tapi jangan khawatir, jangan ini kalau meleset gini. Adung tidak percaya dengan Toiron Ababil. Katanya bukan burung membawa besi apa batu dari panas dari sana. Tidak mungkin ujungnya ini burung, ujungnya ngenggam batu. Pasti panas ujungnya. Iya. Jadi dia ngira bahwa itu bukan Toiron Ababil itu burung yang membawa batu surga, tapi katanya Toiron itu adalah pesawat dari Babilonia. Nah, kacau bolo. Memang zaman Kenapa dulu. kau lagi mau baca bayi itu? Ngakui berarti kau. Kalau saking wong yang belum pernah nengok waktu itu kan. Sekarang Tingkat kepercayaan itu nah, ya yang sudah. yang dibahas. Toiron Ababil, burung. Iya, ya. burung. Nah, jadi kan Ngawal lagi dari kau pesawat Iya. itu dari negeri Babilonia. jadi kan sebelum Adam diciptakan, Iblis juga sudah menyampaikan bahwa manusia diciptakan bakal menumpahkan darah. Dari Tambah lagi. pengetahuan itu dia dapat kan, kalau sebelumnya belum ada makhluk yang Oh, semisal manusia kan. Oh, Nah, ketika itu ya. ada dialog itu kan. Jadi dalam beberapa penelitian sejarah juga ada makhluk yang namanya Nis dan Nas kan. Oh, maksudnya tuh Manusia ketika malaikat tuh ngomong, ya Allah, jangan ngapa kau nak jadi manusia, nak kau jadikan manusia, padahal manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi Allah ngomong gitu, Gus, sudahlah kau tahu apa, nah itu nah. makanya dia kan sebenarnya sudah punya pengetahuan. Nah, kalau ini aku sekarang kita bahas, mungkin Harvin yang ahli tafsir apa sekarang berbicara tentang Masjid Al-Aqsa. Ya. Masjid Al-Aqsa sekarang jadi perebutan. Anggap aja jadi perebutan lah ya, lebih kurang kayak itu ya. Sudah pertikaian ini. Tapi kan Allah sudah nyampaikan pada Nabi, nanti kiblat kan pindah. Sampai Nabi waktu itu bingung. Kapan Allah nak nyampaikan kiblat ini kemana pindahnya? Sampai berdoa kan. Ternyata kiblat memang dipindahkan. Tadi kan kiblat kan ke Masjid Al-Aqsa. Sekarang pindah ke Masjidil Haram. Artinya Allah lebih tahu. Bahasan tadi kan. Macam mana itu? Iyalah, intinya sekarang juga yang banyak yang bantah juga dengan Ka'bah itu. Oh, Yang kelompok-kelompok yang nanti ini kan ahli sejarah mulai sejarah-sejarah perang perang gajah ya, serbuan gajah ke Ka'bah itu. pil. Nah, itu kan dengan lemparan batu segala macam kan. Nah, mulai arkeolog anti-Islam bahwa sebenarnya Mekah itu adalah di Palestina. Oh, cah itu. Karena dia menghantam tembok kota segala macam Iya, kan. iya. Ya, jadi yang ada itu adalah tembok ratapan. Nah, itu dari kelompok anti-Islam. Oke, sudah itu. Nah, intinya manusia zaman dulu juga sudah punya teknologi, apalagi manusia zaman sekarang. Jadi sekarang Ya artinya mah ini maksud aku. Artinya Allah lebih tahu. Ya. Ketika sekarang Masjid Al-Aqsa jadi pertikaian dan sebagainya, artinya ketika Allah memindahkan kiblat itu, berarti Allah lebih tahu. Nah sekarang aku dewek menggelitik di hati aku kan gini. Ini punya aku juga. Ujung tuh kan. Ini punya aku. Nah apa tidak main ini Gus. Dan melham itu nah. Kira mana Bikin? Nggak, yang jelas kita kaji masalah teknologi. Oh itu ya. Itu tingkat keahlian. Kita lihat susunan bata di Ka'bah itu, susunan bata-batanya. Bahwa istilahnya ilmu pertukangan pada saat itu sudah ada dulu. Kalau kau besok itu susunan iya. Nah, mereka mampu menyusun. Dan susunan bata itu ya istilahnya itu tak jauh beda dengan susunan zaman sekarang, sama sistem penyusunannya itu, Nah, yang kedua, dalam hal mereka membuat patung dengan itu seni-seninya itu seni reliknya itu. Nah, bahwa orang-orang situ sudah karya seninya sudah hebat, karya-karya seninya, Nah itu. Nah, kembali kepada kenapa ada alfil tadi,
aduk burung yang tadi. Nah di situ Raja Romawi itu ya. Ya. Nah, Raja Romawi itu sudah, Raja ini. ah, Dari Abbasah. Ya, Dari Romawi, Abbas, kan? iya, Abbas, iya. Bukan dari Romawi, dari Abraha, dari tentara Abraha. apa namanya? Iya, Abraha. Ya oke, terus terus. Nah, Dari Afrika. Hah? Jadi raja itu sendiri, ya, kalau kita lihat dari keinginan dia menghancurkan atau memindahkan Ka'bah itu, ya, secara market pemasaran, ya, kita market pemasaran terbukti sekarang. Kalau seandainya Ka'bah itu berhasil mereka pindahkan ke negara dia, Ketika itu ya. perputaran keuangan tuh kita bayangkan sekarang ini. Perputaran keuangan ya, tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonomi. Berapa banyak orang yang melaksanakan haji dan umroh? Intinya orang merebut lah ya. Merebut itu sudah tahu dia. Pengen ibarat tuh kiblat tuh kembali lagi ke sana, maksudnya tuh kan. Nah, tempat mau berkumpul, Iya. tempat mau berkumpul. Iya, tempat orang Bisnis. itu satu ini. Itu Iya, kan tempat bisnis. kalangan bisnis, kalangan ini. Wisata ya, kalangan Wisata, tujuan. Jadi- tujuan. Ya. Nah, kehebatan raja itu untuk merebut Ka'bah itu, ya, atau dia punya motivasi untuk menghancurkan Ka'bah itu, dia sudah tahu perkembangan perekonomian yang akan terjadi. Oh, luar biasa Itu. ya. Nah, Para pemirsa dimanapun saja berada, malam ini kami bincang-bincangnya agak terlalu jauh, mohon maaf, terlepas punya iya, walaupun titik sejarahnya memang berbeda, artinya paling tidak itu ini semacam berpikir ya, namun juga pemikiran ya. Sampai saya bilang tadi bahwa kenapa orang merebut ini sementara Allah lah sebelumnya lala berusaha untuk jangan kau kiblat ke sana, maka dipindahkanlah kiblat ini ke Masjidil Haram tadi, ke Ka'bah. Ya artinya lah sudah Allah lebih tahu bahwa ini pertikaiannya, maka kembalilah ke sini. Ternyata memang sejarah lain lagi. Ya, Bung Agus ngomong katanya bahwa iya Ka'bah juga pernah nak dihancurkan, pernah nak direbut oleh tentara Abraha. Tapi Allah Maha tahu kan ketika turunnya ayat Al-Fil kan, tentara Abraha yang dihancurkan. Itu tentara itu dihancurkan oleh burung ababil tuh, yang mati, yang balik ke perkampungannya sakit, mati juga perkampungannya. Memang hebatnya Allah. Nah tapi tadi aku baru nyengok di sebuah video, artinya melihat Ka'bah yang agak dekatnya sebenarnya, dengan batunya. Bahkan kita pernah ke sana umroh, tidak sedekat itu kan, karena penuh dengan tidak boleh lah uji tentara sana kan. Tapi ini melalui media, artinya media elektronik, kita jenguk dekatnya sampai Hajar Aswad juga dekat itu ya. Allahu Akbar. Nah, yang uji antum tadi bahwa susunan batanya besar nih batanya. Memang sesuai yang di macam kotak-kotak itulah batanya. sama satu tuh. Nyetak dari mana? Nah ini batas. Berarti Itu. teknologi seperti kata Agus tadi. Iya. Memang mereka sudah ada teknologi pada saat itu, tapi sesuai dengan zamannya, kan. Tapi kita hargain bahwa mereka itu sudah ilmu pertukangannya itu sudah tinggi. Belum negeri kaum Samun, kaum Ad yang di dalam gunung. Nah, buat yang ini, Allah. hebat juga sekarang ini kan teknologi bangunan kayak Nabi Sulaiman dengan lantai kaca dia kan. Jangan penuh dengan artinya dari mutiara dari lautan. Iya, lantai kaca. Yo. Lantai dia dari kaca tuh kan. Yo. Sehingga Ratu Balkis Seperti datang mengangkat menyingkap menyingkapkan androknya itu kan. Itu. Ah, iya. Perasaannya berjalan di laut. Nah, ini kan baru sekarang ini sekitar tahun berapa ini teknologi kita sudah meniru untuk lantai kaca itu kan. Lah, sampai Jembatan kaca. Sampai kita ke undangan bela sunnah berjalan takutnya. Iya. Iya. Nah berjalan. Lagi melilit kita jalan lain. Lewat lain. Ngapa udah? Dia kata, "Oh, lewat sini, Pak." Bukan apa, badan aku ini berat. Iya. Kalau itu pecah, jeblos Cuk. aja. Nah, Artinya itu ben kita lah mulai ini kan sudah berapa- percaya. Istilahnya berapa ribu tahun yang lalu itu kan. Berarti ilmunya Sampai itu. Ratu Balkis itu ngangkat androknya lebih kurang ya lagi Itu kalau kita lihat dari sampai perkembangan teknologi. dikiranya air.
Tapi ketika itu memang Nabi Sulaiman bukan terpesona dengan terpesona dengan mohon maaf ya, dengan auratnya Ratu Balkis yang membuat terpesonanya Nabi Sulaiman. Saudara, aku kaki Ratu Balkis berbulu galau. Rupanya keturunan jin. Ratu Balkis itu pemirsa keturunan jin ya. Jadi ketika dia mengangkat Nabi Sulaiman bukan berdesau, artinya dia kagum dengan aurat yang berdesau, rupanya berbulu galau kakinya, cang-cang. Nah, kalau luar biasa. Kalau dalam istilahnya gitu kan, selama ini kan uang banyak lah mendengarkan cerita orang manusia kawin dengan jin. Gitu ya. Nah, kalau Ustadz Ali ngomong Ratu Balkis keturunan jin tadi, memang sudah ada ininya, sudah ada pendahulunya. Karena gini, menurut aku pernah dengar lo Tengku Zulkarnain ya, almarhum, dia bilang gini. Kalau berbicara tentang jin ini, ketika jin itu kawin dengan manusia, jin kawin dengan manusia, anaknya manusia. Kalau jinnya lanang, betinanya manusia, itu anaknya manusia. Tapi kalau lanangnya manusia, betinanya jin, anaknya jin. Maka jangan kaget, jangan kaget, Pin. Kalau seandainya situ antum berjalan ke jauh, naik kereta, kita tanya dengan wong, sama siapa mas? Keluarga dia. Sekeluarga dia bilang. Mana keluarganya? Ya ini keluarga. Gitu mana keluarga? Berarti bininya itu bangsa itu, anaknya bangsa itu. Itu. Kayak tinggi. Dan itu ado sekarang nih. Ada baik. Gus, tadi kemajuan tadi dari 98 sampai sekarang dan semua orang merasakan kan. Ada yang ngomong kebablasan. Inilah berkah reformasi jadi kebablasan seperti ini. Dunia apa bebas. Kalau orang nak melakukan apa itu bebas, nah itu kan. Iya. Tutup lagi. Nggak apa-apa. Terus Ya, jadi kalau sambil makan nyambung kita. yang tadi, ya, kemajuannya banyak dari seluruh sektor. Dari pendidikan, politik dan seterusnya kan, dari pembangunan teknologi, pembangunan sumber daya manusia, luar biasa kemajuannya. Cuman kan yang diukur nilai rasa senang manusia di suatu negara itu kan bukan teknologinya baik, rasa nyaman, Rasa nyaman, rasa tenang. orang mau nggak punya harta nggak tenang, punya kekuasaan nggak tenang. Sementara bangsa Indonesia ini kan punya cita-cita luhur untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Artinya kesejahteraan kan bukan cukup materi, kesejahteraannya lahir dan batin. Kesejahteraan, jadi rasa aman. Nah, selama ini didengungkan kebebasan di zaman Reformasi ya. Jadi orang menuntut kebebasan. Nah, terusnya demo di mana-mana. Nah, setelah kita dapatkan kekuasaan dan kebebasan seperti kita bayangkan, kita bisa mengekspresikan dengan damai, demo dengan aman, tidak perlu dengan tindak represif dan aparat. Kepengennya kan kayak itu kita dulu kan, demo tidak usah gontok-gontokan. Tapi ternyata setelah itu kita Ada demo diam. Iya, Demo. demo telanjang juga ada. Oh, Iya. ada ya? Kemarin yang demo Australia Oh, di luar ya. ya. Kan telanjang dia. Terus Ditulis pakaiannya perempuan. Terus? Jadi di beberapa sektor mungkin ada yang maju, di sektor-sektor yang lain mungkin stagnan bahkan turun. turun ya. Jadi grafik rasa aman bagi aktivis kan mulai menurun. Terus semangat juga mahasiswanya juga berbeda dengan dulu. Dulu kan selalu kritis karena mungkin mungkin di zaman itu penguasanya dianggap sebagai satu musuh dari beberapa kelompok banyak. Kalau mungkin yang sekarang kan tidak. Jadi kondisi-kondisi yang seperti itu karena banyak elemen masyarakat yang saling ada istilah koalisi lah segala macam. Akhirnya kelompok kritis yang dulu akhirnya tidak aman lagi. Gitu ya. Karena Aku ada yang sekarang nih seperti takut gini. Ketika di masa Soekarno kan, Bung Karno kan, ketika
siapa yang pendaki? Jokowi. Enggak. Yang meninggal di Gunung Semeru. Ketika dia pakai jas, Bung Karno ngomong, jasmu kebesaran, dia bilang. Ya. Aku takut mah itu ya, disindir ya. Singocak berkati semangat yang seperti yang 98 gitu. Ya 98 itu kan sebenarnya anti klimaks dari demo-demo sebelumnya kan, ya tahun-tahun sebelumnya. Cuman kan pasti demo itu kan ada kekuatan kelompok-kelompok yang banyak yang lebih besar. Kalau mau sekarang, ketika kita menyampaikan demo, kalau dulu kan, awas kayak kena ciduk. Sekarang kan juga kurang lebih sama. Sama ya? Sama. Cuman Jadi, ini mungkin reformasi itu mungkin kan, mah ini ketika itu memang tingkat kekhawatirannya tinggi. Sekarang ini enjoy, terlalu banyak asik hiburan. Dulu kan gini, dulu kan belum ada handphone Android. ya, Jadi kan ini kita ini kegersangan, kata tempat menumpahkan. Sekarang dengan Android ini kan kadang-kadang kita berjam-jam duduk, asik main game. Kadang-kadang uang ngobrol dengan kita main game. Akhirnya asik dengan diri masing-masing. Jadi akhirnya dengan asik masing-masing ini berarti tidak berpikir untuk tidak usah kan nak mikir kita nak makan. Nak mikir orang lain yang nggak makan ya. Kita dah bebek kadang lupa makan. Tapi sebenarnya kalau Mana? demo-demo dulu itu kan punya motivasi membantu permasalahan yang dihadapi. Ya, deh? Membantu permasalahan yang dihadapi. Kalau dulu kan, makanya misalnya ada permasalahan masyarakat yang tidak mereka bisa tuntaskan. Nah itu diserahkan kepada mahasiswa dulu. Jadi mahasiswa itu sebagai fasilitator. Nah, bagaimana permasalahan masyarakat itu bisa lebih diperhatikan dan bisa lebih diselesaikan. Ada penyelesaiannya. Ibarat tuh kata lagi tempat wakil, mahasiswanya lah wakil. Mahasiswa itulah. Karena mahasiswa punya semangat pada saat itu. Punya semangat. Nah sekarang ini yang pertama yang mau dulu yang semangatnya mau juga gentor, mah itu. ya dulu kan zaman-zaman dulu seperti kita dulu waktu masih kuliah yang namanya senat mahasiswa itu kan dulu kan beberapa kali dirubah. Dewan mahasiswa, senat mahasiswa dulu sekarang apa namanya sekarang? BEM sekarang. Presiden mahasiswa. Yo, sekarang Ya, deh? Nah, ya mungkin itu salah satu trik bagaimana mahasiswa ini dalam satu universitas itu tidak bisa bersatu. Kalau dulu kan bersatu itu dulu. Disatukan oleh senat mahasiswa dulu kan. Jadi bisa menggerakkan seluruh fakultas dulu tuh. Nah, kalau sekarang kan sudah. Nah, jadi Kalau aku kayaknya sekarang tuh lebih dekat kepada yang jago tadi, bahwa handphone Android ini memang pengaruh, pengaruhnya dari ini. Kalau dulu uang suami istri kalau beribut, nah, handphonenya satu, di rumahnya itu cuma satu, berdering uang berebut ngambilnya. Sekarang lah masing-masing, Dan jadi cuek iya, istilahnya. uang lah bisa ngomong di mana? Pak di kantor. Kalau udah bisa seperti itu. Makanya dengan kemajuan sekarang ini yang kita rasakan sebenarnya hilanglah nilai-nilai kesopanan, ya deh? Nilai-nilai tata krama dan lain sebagainya, nilai hati nurani itu kan banyak yang hilang. Nah ini dan memang ya deh, seperti kata sebuah lagu Robana, ya deh. Oh, bukan Roma Irama, bukan. Robana. Ini kan ibu-ibu. Iya. Atau kita tuh orkes tabok. Ya? Yang ini ibarat tuh kalau ujung peramaran berhubung orkestra datang, Robana jadilah. Itu kan. Apa itu? Dunia apa itu? Menciptakan senjata tapi engkau hancurkan. Nah, itu apa lagu itu?
Nah, nah itu Perdamaian, perdamaian. Allahu Akbar. itu kan lagunya itu kan. Luar biasa. Aku itu. pikir kalau nah ini yang jangan apa yang lebih seru lagi kalau ini lagu yang jangan berkaca di air. Jago. Siapa nak berkaca nak bercermin di air keruh? Air jernih lagi dah kelihatan. Ngasih kabur kan. Tapi hebat itu perdamaian dan Perdamaian kan Iya. ada lagu itu Iya. dulu kan. Perdamaian, perdamaian. Allah. Kau ciptakan Kau tidak senjata, gedung kau hancurkan. kau hancurkan. Nah itulah yang terjadi sekarang ini. Balik ke ini tadi, Gus. Sampai terasa hampir 30 menit bersama mereka-mereka ini bincang-bincang santai ya. Tapi ya bincang yang memang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan mungkin jarang bertemu, ketika bertemu berbicara masa lalu dan masa depan. Tapi alangkah hebatnya karena bicara masa depan. Paling tidak manusia ini punya naluri masing-masing. Kalau Abu Soidi ngomong itu mungkin kawongnya dia ngomong wali. Terakhir aku Roma Irama ngomong wali Allah tuh. Iya. Roma Irama sudah aku yang ngomongnya. Iya. Roma Irama ini memang terakhir ini Nasruddin ini Profesor Nasruddin ya. Iya, iya. Iya, dengan si Bung siapa? Saifuddin. Dia ngobrol-ngobrol Roma Irama manusia pilihan. Oh, kalau sudah manusia pilihan di antara yang lain berarti tidak salah kalau kita ngomongnya wali Allah. Oh, aku juga pilihan Allah. Oh gitu ya. Para misa dimanapun saja berada, tanpa terasa ngobrol-ngobrol sama beliau, mudah-mudahan ada manfaat. Dan di seling-seling suasana hujan mungkin kurang nyaman ketika kita teruskan pembicaraan ini karena suaranya gemercik hujan itu mengalahkan mungkin dari pembicaraan kita karena Allah lebih pakam kan. Tapi yang jelas hari malam ini hujan karena Allah katakan aku turunkan hujan membuat nikmat dan rahmat kepada seluruh manusia dan kuturunkan angin untuk memberikan kabar gembira dan kuturunkan petir. Tadi ada suara petir untuk Allah menunjuk tahu takut tak kamu dengan aku kata Allah. Makanya ketika petir berbunyi kita baca la haula wala quwata illa billah bil aliyil azim. Tapi kalau sampai wong tak takut dengan petir luar biasa. Oke pemirsa dimanapun saja berada mungkin itu bincang-bincang kami. Mungkin ini episode pertama mungkin kagak ada episode berikutnya ya. Mungkin ngandun lah ke rumah Agus atau ke rumah Bung Harpin atau di sini juga ada jadi masalah sambil minum-minum ya makan-makan luar biasa. Demikian Bukan terus Mang Ipin. oh Mang Ipin ya Mang Ipin ya Iya. Ramisan jangan lupa beliau juga ada channel YouTube namanya Mang Ipin. Mang Ipin ya Iya. Mang Ipinnya nih Mang Ipin. dan Agus juga ada channel Agus Syahyudin. Gus statement akhir Gus sebelum ditutup. Ya belum ditutup, jangan support, Support. Allah And like. Akbar. dan komen. Ya Terima kasih, sampai jumpa lagi setelah Idul Adha. oke demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.